Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah program linear dari Rombel 1 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah program linear dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ariworo Kurniasih, SPD, MPD. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai penerapan program linear pada bidang kesehatan dengan topik aplikasi metode simplex pada masalah optimalisasi asupan kalori dalam program bulking. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alifatun Fajia Nur Hasanah dengan NIM 4101422027 dan rekan Saya Dian Manggaranti dengan NIM 4101422041. Saya Aditya Wahyu Pratama dengan NIM 4101422043. Saya Nurul Fajri Rizkalia dengan NIM 4101422044. Baik, selanjutnya masuk ke daftar isi. Dimulai dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, literatur dan metode, penyelesaian secara manual, penyelesaian dengan software, dan diakhiri dengan kesimpulan. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai latar belakang permasalahan. Menjaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap orang. Untuk mendapatkan kesehatan, kita hanya perlu melakukan aktivitas fisik seperti olahraga secara teratur dan mengatur pola makan agar terhindar dari penyakit seperti diabetes, obesitas, dan penyakit lainnya. Ada beberapa jenis olahraga yang dapat kita lakukan sebagai aktivitas fisik, salah satunya yaitu fitness. Fitness adalah aktivitas yang mampu membuat orang menjadi lebih bugar dengan olahraga latihan angkat beban, aerobik, dan pemenuhan nutrisi. Ada banyak tujuan orang melakukan fitness, yaitu menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, menambah massa otot, menurunkan kadar lemak di tubuh, atau hanya sebagai aktivitas fisik untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Namun, untuk para pemula yang melakukan olahraga fitness, banyak yang tidak mengetahui cara apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, terutama untuk menghilangkan lemak dan menambahkan massa otot. Bulking. Bulking adalah kegiatan dalam olahraga fitness yang dilakukan untuk menambah massa otot pada tubuh. Banyak yang melakukan program bulking dengan mengkonsumsi makanan yang berlebihan dan pola konsumsi makanan yang tidak dijaga dengan baik. Meskipun berat badan mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut bukanlah karena massa otot yang bertambah, melainkan timbunan lemak yang berlebih. Hal itu akan menyulitkan program pembuangan lemak nantinya. Untuk menghindari penimbunan lemak berlebih, maka konsumsi olahan makanan dengan kombinasi yang tepat perlu diperhatikan dengan baik. Optimalisasi asupan kalori dalam program bulking ini dapat diselesaikan dengan konsep pemrograman linear dalam ilmu matematika. Dalam penerapannya, perlu adanya metode yang tepat dalam pencarian solusi pemrograman linear. Salah satunya adalah metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu metode yang tepat untuk digunakan pada pemrograman linear yang memiliki variabel lebih dari dua dengan fungsi kendala yang kompleks. Sehingga di sini akan dibahas mengenai aplikasi metode simplex pada masalah optimalisasi asupan kalori dalam program bulking. Dengan rumusan masalah, seorang mahasiswa laki-laki berusia 18 tahun memiliki berat badan 45 kg dan tinggi badan 160 cm. Ini berarti mahasiswa tersebut memiliki indeks massa tubuh sebesar 17,578. Sehingga menurut WHO tahun 2011, mahasiswa tersebut masuk dalam kategori kurus karena IMT kurang dari 18,5. Sampai dengan saat ini, mahasiswa tersebut sangat jarang melakukan olahraga. Mengingat kondisi fisiknya yang memprihatinkan, mahasiswa tersebut bertekad untuk melakukan bulking selama beberapa bulan ke depan. Bulking adalah proses menambah massa otot dengan cara mengonsumsi lebih banyak kalori dan protein daripada yang dibutuhkan. Dalam melakukan bulking, selain memperbanyak kalori, kadar lemak jenuh dalam tubuh juga perlu diminimalisir. Sehingga pengolahan bahan makanan dengan cara menggoreng sangat tidak disarankan. Lebih lanjut, berikut adalah daftar bahan makanan beserta olahan sehat yang dapat dibuat oleh mahasiswa tersebut. Dapat dilihat pada tabel di layar. Untuk menghemat pengeluaran, mahasiswa tersebut selalu mengolah bahan makanannya sendiri dengan batas pengeluaran sebesar 150.000 per minggu, dengan mengabaikan biaya gas, minyak goreng, bumbu, dan biaya-biaya lainnya.
Apabila mahasiswa tersebut hanya membeli bahan makanan 1 kali dalam seminggu, maka bagaimanakah kombinasi bahan makanan yang seharusnya dibeli oleh mahasiswa tersebut untuk menghasilkan menu olahan bulking yang optimal? Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kombinasi bahan makanan yang seharusnya dikonsumsi oleh mahasiswa tersebut untuk menghasilkan menu olahan bulking yang optimal? Yang kedua, bagaimana menerapkan program linear dengan metode simplex untuk mengoptimalkan asupan kalori dalam program bulking? Dan yang ketiga, bagaimana menguji permasalahan optimalisasi asupan kalori yang diperlukan dalam program bulking dengan menggunakan software POM-QM for Windows? Selanjutnya, kita masuk ke tujuan. Yang pertama, mengoptimalkan asupan kalori yang diperlukan mahasiswa dalam program bulking yang dilakukan. Yang kedua, menjelaskan bagaimana metode simplex pada program linear dapat diterapkan dalam pemilihan kombinasi olahan makanan yang diperlukan dalam program bulking dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga bahan makanan, jumlah kalori dalam olahan makanan, dan keterbatasan pengeluaran dalam 1 minggu. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana menguji hasil program linear dengan metode simplex menggunakan software POM-QM for Windows pada pengoptimalan asupan kalori dalam program bulking. Yang keempat, memberikan solusi yang praktis dan terstruktur dalam merencanakan olahan makanan yang perlu dikonsumsi untuk pengoptimalan asupan kalori dalam program bulking. Dan yang kelima, membantu mengingatkan pembaca akan pentingnya menjaga tubuh tetap ideal dengan memperhatikan konsumsi makanan dengan asupan kalori yang sesuai. Selanjutnya, literatur yang kami gunakan, yaitu yang pertama, program linear adalah suatu persoalan untuk menentukan besar masing-masing nilai variabel sedemikian rupa, sehingga nilai fungsi tujuan yang linear menjadi optimum dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada, yaitu pembatasan input. Pembatasan input harus dinyatakan dalam ketidaksamaan linear. Program linear juga merupakan salah satu metode dalam riset operasi yang digunakan untuk mencari penyelesaian yang optimal yang mungkin dalam keterbatasan sumber daya, baik tenaga, biaya, material, waktu, mesin, energi, ruang, dan sebagainya. Pemecahan masalah program linear melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, memahami masalah di bidang yang bersangkutan. Yang kedua, menyusun model matematika, yaitu ungkapan suatu masalah dalam bahasa matematika. Yang ketiga, menyelesaikan model matematika atau mencari jawaban model. Dan yang keempat, menafsirkan jawaban model menjadi jawaban atas masalah yang nyata. Yang kedua, indeks massa tubuh, yang digunakan sebagai parameter berat badan dan tinggi badan seseorang untuk menunjukkan tingkat obesitas. Standar indeks massa tubuh beragam sesuai dengan usia pada pertumbuhan seseorang. IMT didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter, sehingga satuannya kilogram per meter. Cara menghitung indeks massa tubuh yaitu IMT sama dengan berat badan per tinggi dikali tinggi. Adapun IMT khusus orang Indonesia sudah dikategorikan berdasarkan pengalaman klinis serta penelitian dari beberapa negara berkembang, seperti yang ditunjukkan pada tabel klasifikasi indeks massa tubuh yang ditampilkan pada layar. Yang ketiga, basal metabolic rate atau BMR adalah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas dasar tubuh. Menghitung BMR ini bermanfaat untuk mengetahui banyaknya kalori yang harus didapatkan dalam sehari guna mencapai berat badan ideal. Jika terjadi kelebihan berat badan, maka BMR dapat menjadi panduan untuk membatasi kalori setiap harinya. Sedangkan jika kekurangan berat badan, maka BMR dapat menjadi panduan untuk menambahkan asupan kalori sesuai kebutuhan, sehingga akan ada lebih banyak energi yang disimpan dalam tubuh dan terjadi kenaikan berat badan. Berikut merupakan rumus Harris-Benedict yang digunakan untuk menghitung BMR seseorang. Dibedakan atas BMR pria dan BMR wanita. Dengan klasifikasi indeks faktor aktivitas fisik seseorang ditunjukkan pada tabel di layar. Untuk selanjutnya, metode akan dijelaskan oleh rekan saya, Manggar. Manggar, dipersilakan. Baik, untuk metode, aplikasi program linear dilakukan dengan menggunakan metode simplex secara manual dan dibandingkan hasilnya dengan software POM-QM for Windows. Hasil dari penelitian solution result ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam merencanakan kombinasi menu olahan makanan yang optimal, sehingga diperoleh total maksimum asupan kalori yang dapat dikonsumsi oleh mahasiswa tersebut dalam program bulking yang dilakukan. Dalam menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan masalah-masalah program linear, model program linear harus diubah ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku. Ciri-ciri dari bentuk baku model program linear adalah semua kendala berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif, serta fungsi tujuan dapat memaksimumkan atau meminimumkan. Selanjutnya, langkah-langkah
metode simplex dalam bentuk masalah maksimum dengan n variabel dan m kendala sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun model matematika terlebih dahulu. Yang kedua, mengubah kendala dari persamaan dengan memunculkan variabel tambahan, yakni variabel slack maupun variabel surplus. Jika setelah variabel tambahan dimasukkan, tetapi dalam matriks koefisien dari sistem persamaan belum mengandung matriks identitas, maka dalam sistem persamaan linear harus ditambahkan dengan variabel buatan. Untuk langkah yang ketiga, menyusun program awal dengan tabel simplex. Untuk langkah selanjutnya, menguji keoptimalan program dengan menyelidiki nilai CJ min CJ. Untuk langkah yang kelima yaitu, jika program belum optimal, maka dipilih elemen kunci ARK dengan aturan sebagai berikut. Adalah kolom kunci. Jika ZJ min CJ sama dengan minimum dari ZJ min CJ, di mana nilai dari ZJ min CJ positif. Mohon maaf, negatif. Dan R adalah baris kunci jika XPR per ARK sama dengan minimum dari XPI per AIK, di mana AIK bernilai positif. Langkah keenam, masukkan variabel pada kolom ke K ke dalam basis menggantikan variabel dalam basis pada baris ke R. Yang ketujuh, susun tabel baru dengan menggunakan rumus transformasi. Untuk langkah yang terakhir, kembali lagi ke langkah keempat dan seterusnya. Berikut ini adalah daftar bahan makanan beserta olahan yang dapat dibuat oleh mahasiswa tersebut dalam melakukan program bulking selama beberapa bulan ke depan. Dapat dilihat seperti pada layar. Untuk menghemat pengeluaran, mahasiswa tersebut selalu mengolah bahan makanannya sendiri dengan batas pengeluaran sebesar 150.000 per minggu, dengan mengabaikan biaya gas, minyak goreng, bumbu, dan biaya-biaya lainnya. Nah, apabila mahasiswa tersebut hanya membeli bahan makanan 1 kali dalam seminggu, maka bagaimanakah kombinasi bahan makanan yang seharusnya dibeli oleh mahasiswa tersebut untuk menghasilkan menu olahan bulking yang optimal? Penyelesaian dengan menggunakan rumus Herik-Benedict pada tahun 1991 untuk pria, dapat diketahui basal metabolic rate atau BMR mahasiswa tersebut sebesar 1306,1 kalori. Selanjutnya, karena mahasiswa tersebut sangat jarang melakukan olahraga, maka angka BMR dikalikan dengan indeks faktor aktivitas fisik sebesar 1,2, sehingga diperoleh kebutuhan kalori perharinya sebesar 1632,12 kalori, atau kebutuhan kalori per minggunya sebesar 1424,84 kalori. Untuk analisis program linear secara manual, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi variabel keputusan. XI untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 10, di mana XI adalah kuantitas nasi merah dalam 100 gram, X2 adalah kuantitas nasi putih dalam 100 gram, X3 adalah kuantitas kentang rebus dalam 100 gram, dan seterusnya sampai dengan X10 yang merupakan kuantitas tumis tempe dalam 100 gram. Untuk langkah yang kedua yaitu menyusun model dalam bentuk standar. Misalkan XI menyatakan kuantitas bahan makanan dan hasil olahan dalam 100 gram baris ke I dalam tabel, maka soal dapat dimodelkan sebagai permasalahan program linear sebagai berikut. Untuk yang pertama, variabel keputusan. XI untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 10. Yang kedua yakni fungsi kendala. Fungsi kendala anggaran biayanya yaitu sebagai berikut. Sedangkan fungsi kendala untuk kebutuhan kalori yakni sebagai berikut. Dengan I sama dengan 1, 2, 3 sama dengan 10 yang merupakan syarat non-negatif. Sedangkan untuk fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 110X1 ditambah 129X2 ditambah 87X3 dan seterusnya sampai dengan ditambah 175X10. Untuk langkah yang ketiga yakni menambahkan variabel slack untuk kelebihan dan surplus untuk kekurangan untuk mengubah pertidaksamaan menjadi sebuah persamaan. Untuk yang pertama,
Untuk kendala anggaran biaya sebagai berikut ditambahkan dengan S1, sedangkan untuk kendala kebutuhan kalori dikurangkan dengan S2. Sehingga diperoleh model matematika sebagai berikut. Selanjutnya untuk langkah kelima yaitu perhitungan dengan metode Simplex. Untuk tabel yang pertama di sini belum membentuk matriks 2 kali 2 sehingga akan ditambahkan dengan variabel buatan yakni XA. Perhatikan pada tabel 2. Dengan demikian akan diperoleh model matematika baru sebagai berikut. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan, diperoleh tabel ketiga dengan nilai kolom kunci yakni negatif 381 ditambah 381 M dan baris kunci yakni 11.424 per 381 sehingga diperoleh nilai dari elemen kunci yakni 381. Setelah melakukan perhitungan kembali, diperolehlah tabel Simplex baru pada siklus 1, yakni pada tabel 4. Di sini kita peroleh bahwa untuk kolom kuncinya, yakni sebesar negatif 1, dan baris kuncinya sebesar 552.086 per 17, sehingga diperoleh elemen kunci sebesar 1.700 per 381. Di sini bisa dilihat bahwa nilai dari ZC min CJ masih terdapat nilai negatif. Maka dilanjutkan pada perhitungan selanjutnya yakni tabel 5. Nah, pada tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai dari ZC min CJ lebih dari sama dengan 0 untuk setiap C. Maka program ini dikatakan optimal. Selesaiannya yaitu PO yakni 0,0,0,1500 per 17,0,0,0,0,0,0 dengan Z max yakni 571.500 per 17 atau setara dengan 33.617,65. Di sini kita akan mengecek Z max itu sendiri. Ternyata diperoleh nilai dari Z max yang sama dengan perhitungan sebelumnya, yakni 33.617,65. Nah, dari perhitungan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa program optimal Z-Max, yakni sebesar 33.617,65, dicapai apabila X1 sama dengan X2, sama dengan X3, sama dengan X5, sama dengan X6, sama dengan X7, sama dengan X8, sama dengan X9, sama dengan X10, sama dengan 0, dan X4 sebesar 1.500 per 17, atau setara dengan 88,23529, di mana X4 merupakan kuantitas dari mashed potato, yakni dikalikan dengan 100 gram menghasilkan 8.823,529 gram. Nah, artinya bahwa apabila mahasiswa tersebut hanya membeli bahan makanan 1 kali dalam 1 minggu, maka kombinasi bahan makanan yang seharusnya dibeli oleh mahasiswa tersebut adalah kentang yang diolah menjadi mashed potato sebanyak 8.823,529 gram dengan jumlah kalori yakni sebesar 33.617,65 kalori agar menghasilkan menu olahan bulking yang optimal. Selanjutnya untuk analisis program linear menggunakan software akan dijelaskan oleh rekan saya, Adit. Ya, kemudian masuk kepada analisis program linear menggunakan software. Berikut langkah-langkah penggunaan software POM-QM dengan menyelesaikan masalah. Yang pertama, pada menu modul, pilih linear programming. Untuk lebih lanjut, akan saya praktekkan. Sebelumnya, saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah.
Oke, yang pertama tadi kan kita masuk menu modul dan kita pilih linear programming. Kemudian kita nomor klasternya itu dua, karena tadi fungsi kendalinya ada dua, dan variabelnya kan tadi ada 10, mari kita ganti ke 10. Karena ini tetap maksimum sudah benar. Dan klik OK. Nah, yang pertama kita masukkan fungsi tujuannya. Yes. 181, 50. Kemudian masukkan fungsi kendala yang pertama, yaitu fungsi kendala untuk anggaran biaya. Karena ini tandanya sudah benar, maka kita biarkan saja. Ya. Kemudian masukkan fungsi kendala yang kedua, yaitu fungsi kendala untuk kebutuhan kalori. Karena ini tandanya pada fungsi kendala kebutuhan kalori itu ya, lebih dari sama dengan, maka kita ganti lebih dari sama dengan. Kemudian jika sudah selesai memasukkan fungsi kendala dan fungsi tujuannya, mari kita klik tombol solve untuk lihat penyelesaian. Kemudian kita klik tombol solution list untuk melihat penyelesaiannya, maka didapatkan nilai X1, X2, X3, kemudian X10 yaitu 0, kecuali X4 yaitu 88,2353, dan Z-Max-nya diperoleh 33.617,65. Berarti dapat disimpulkan program optimal atau SESMAX sama dengan 571.500 per 17 sama dengan 33.617,65 dicapai apabila X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X5 sama dengan X6 sama dengan X7 sama dengan X8 sama dengan X9 sama dengan X10 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 1.500 per 17 sama dengan 88,23529, di mana X4 yaitu merupakan kuantitas dari mashed potato yang dikalikan 100 gram maka menjadi 8.823,529 gram. Artinya, apabila mahasiswa tersebut hanya membeli bahan makanan satu kali dalam seminggu, maka kombinasi bahan makanan yang seharusnya dibeli oleh mahasiswa tersebut adalah kentang yang diolah menjadi mashed potato,
sebanyak 8.823,529 gram dengan jumlah kalori sebesar 33.617,65 kalori agar menghasilkan olahan bulking yang optimal. Kemudian untuk kelebihan akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama, dengan menyelesaikan secara manual, mahasiswa dapat lebih memahami langkah-langkah dari metode simplex, mulai dari pembentukan tabel simplex hingga iterasi untuk mencari solusi yang optimal. Selain itu, untuk masalah yang memiliki variabel dan kendala sedikit, menggunakan perhitungan secara manual cukup efisien. Sedangkan dengan menggunakan software POMQM, mahasiswa dalam menyelesaikan perhitungan lebih cepat dibandingkan dengan cara manual. Selain itu, dapat meminimalkan kesalahan dalam melakukan perhitungan dan hasilnya lebih akurat, dapat menyelesaikan permasalahan dengan banyak variabel dan kendala yang sulit diselesaikan secara manual. Yang kedua, dengan menggunakan metode simplex memungkinkan mahasiswa dapat mengoptimalkan anggaran untuk bahan makanan yang diinginkan dan dibutuhkan. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengetahui pengeluarannya tetap di bawah anggaran mingguan yang sudah ditargetkan. Sehingga dengan adanya hal itu, mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan kalori kalori mingguan tanpa melebihi anggaran yang sudah disiapkan. Kemudian, metode simplex juga memberikan panduan yang jelas tentang apa saja kombinasi bahan makanan yang paling baik untuk mencapai kebutuhan kalori per minggunya. Hal ini membantu mahasiswa untuk dapat memilih makanan yang memberikan kalori tinggi dengan biaya yang rendah. Dengan adanya hal itu, metode ini dapat menunjukkan apa saja yang dapat dikonsumsi untuk mencapai tujuan bulking yang optimal. Implementasi dari penyelesaian permasalahan ini hanya dapat diterapkan pada orang dengan berat, tinggi, dan usia yang sama dengan mahasiswa tersebut, tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, secara manual untuk menyelesaikan masalah yang memiliki banyak variabel dan kendala akan rawan kesalahan dalam perhitungannya dan dapat memakan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Sedangkan secara software POMQM for Windows, pengguna atau mahasiswa tersebut menjadi ketergantungan dalam menyelesaikan perhitungan dengan software ini karena dianggap lebih cepat dalam melakukan perhitungan dengan software ini karena dianggap lebih cepat dalam melakukan perhitungan dan nantinya dengan menggunakan software ini membuat pengguna kurang memahami konsep dasar dari metode simplex. Yang kedua, terkait permasalahan di atas, salah satu kekurangan dalam menggunakan metode simplex yaitu tidak otomatis menyesuaikan perubahan seperti perubahan harga atau perubahan kebutuhan kalori, sehingga solusi yang diberikan hanya optimal untuk kondisi saat ini. Hal ini dapat menjadi masalah jika ada perubahan mendadak dalam harga atau kebutuhan kalori yang tidak bisa disesuaikan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa A. Bentuk model pemrograman linear untuk optimalisasi asupan kalori dalam program bulky mahasiswa tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, variabel keputusan, di mana XI untuk I sama dengan 1,2,3 sampai dengan 10. Untuk fungsi kendala anggaran biayanya 2.240 X1 sampai dengan ditambah 1.600 X10 kurang dari atau sama dengan 150.000. Untuk fungsi kendala kebutuhan kalorinya 110 X1 ditambah 129 X2 sampai dengan ditambah 175 X10 lebih dari atau sama dengan 11.424,84, di mana XI lebih besar dari sama dengan 0 dengan I sama dengan 1,2,3 sampai dengan 10 dengan syarat non negatif. Untuk fungsi tujuannya, Z sama dengan 110 X1 ditambah 129 X2 ditambah 87 X3 ditambah 381 X4 ditambah 150 X5 ditambah 179 X6 ditambah 252 X7 ditambah 142 X8 ditambah 154 X9 ditambah 175 X10. Dengan demikian, program optimal Zmax sama dengan 571.500 per 17 didapatkan 33.617,65 dicapai apabila X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X5 sama dengan X6 sama dengan X7 sama dengan X8 sama dengan X9 sama dengan X10 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 1.500 per 17 sama dengan 88,23529 di mana X4 sama dengan kuantitas mashed potato yang hasilnya dikalikan dengan 100 gram didapatkan 8.823,529 gram. Yang artinya, apabila mahasiswa tersebut hanya membeli bahan makanan satu kali dalam seminggu, maka kombinasi bahan makanan yang seharusnya dibeli oleh mahasiswa tersebut adalah
Kentang yang diolah menjadi mashed potato sebanyak 8.823,529 gram dengan jumlah kalori sebesar 33.617,65 kalori agar menghasilkan menu olahan bulking yang optimal. Dengan kelebihan, dengan menggunakan metode simplex memungkinkan mahasiswa dapat mengoptimalkan anggaran bahan makanan yang diinginkan dan dibutuhkan. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengetahui pengeluarannya tetap di bawah anggaran mingguan yang sudah ditargetkan. Sehingga dengan adanya hal itu, mahasiswa dapat memenuhi kebutuhan kalori mingguan tanpa melebihi anggaran yang sudah disiapkan. Hal ini membantu mahasiswa tersebut untuk dapat memilih makanan yang memberikan kalori tinggi dengan biaya yang rendah. Maka dengan metode ini dapat menunjukkan apa saja yang dapat dikonsumsi untuk mencapai tujuan bulking yang optimal. Implementasi dari penyelesaian permasalahan ini tidak hanya dapat diterapkan pada orang dengan berat, tinggi, dan usia yang sama dengan mahasiswa tersebut, tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing. Untuk kekurangan penggunaan metode simplex tidak otomatis menyesuaikan perubahan seperti perubahan harga atau perubahan kebutuhan kalori, sehingga solusi yang diberikan hanya optimal untuk kondisi saat ini. Hal ini bisa menjadi masalah jika ada perubahan mendadak dalam harga atau kebutuhan kalori yang tidak bisa disesuaikan. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian video dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Kami juga memohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan selama pembahasan dalam video ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.